dalamnya. Makanya di rumah sakit itu, di Rongsen, di USG itu nggak ada anaknya. Iya, nggak ada anaknya. Memang ular-ular ini kan ular siluman. Ularnya dia teman ya. Ya Allah, astagfirullah. Dulu. Ya Allah, dulu. Bawa saat itu. Lalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Saat ini saya bersama Mbak Jiwo ya, yang kebetulan memang kebetulan sekali ya, kita mengantar Mbak Jiwo atau mengikuti Mbak Jiwo yang menuju ke sebuah tempat yang kemarin digunakan warga untuk kirim doa atau sesajen atau ritual ya, karena habis gempa masyarakat berbondong-bondong ini melakukan bancaan atau sedekah di tempat yang konon disitulah para pencari kekayaan atau pesugihan atau memperkaya diri di sebuah pohon besar ya. Karena memang perbuatan seperti ini sebaiknya memang dilarang atau tidak dilakukan ya, karena ini perbuatan yang sangat merugikan, sangat tidak dihalalkan ya. Jadi ini perbuatan yang haram dan syirik ya teman-teman, karena termasuk dosa besar yang tidak terampuni ya teman-teman, karena mendoakan daripada Tuhan yang Maha Esa ya. Ternyata kita sambung ke video selanjutnya. Ternyata ada kisah-kisah lagi daripada si pelaku, seorang pria yang melakukan pesugihan itu, dan memang beliau mendapatkan kekayaan atau apa yang diharapkan. Namun karena setiap perilaku yang istilahnya ingin kaya mendadak seperti ini bukan berarti tanpa tebusan, tanpa imbal balik ya teman ya. Maka si pria ini ternyata sudah kaya, dan mirisnya lagi beliau ini pergi, tidak lagi pulang ke keluarganya karena memang mungkin sudah kaya. Dia lupa akan segalanya, dan dia juga lupa akan tanggung jawabnya dengan perjanjian dengan Nyi Blorong, atau saya kurang paham ya siapa sebutan nama beliau, tapi banyak warga menyebutnya itu Nyi Blorong ya. Ternyata beliau ada perjanjian yang saya juga tidak tahu. Biasanya perjanjian itu adalah sebuah tebusan atau ganti atau apa ya istilahnya itu, saya nggak begitu paham ya. Orang bilang itu tumbalnya ya, entah seperti apa sih. Nah, ternyata benar si pria ini pergi, tidak melaksanakan yang menjadi kewajibannya, karena haknya itu sudah dipenuhi namun kewajibannya tidak. Akhirnya merembet ke keluarganya teman-teman ya. Naudzubillah min dzalik ya. Istrinya yang tidak tahu menau sudah ditinggalkan, namun harus menanggung resikonya. Si istri ini ternyata sedang mengandung atau perutnya ini sudah besar, padahal si suami ini sudah tidak pernah berhubungan dengan si istri ini hampir sudah 1 tahun ya, kan aneh ya. Setelah dilakukan pengobatan oleh Mbak Jiwo, ternyata memang si istri memang mengaku memang tidak pernah berhubungan dengan siapapun kecuali kepada suaminya, itu pun sudah 1 tahun yang lalu, setelah suaminya itu sudah kaya raya meninggalkan istrinya. Entah seperti apa, bagaimana kelanjutan kisah ini nanti kita ikuti Mbak Jiwo saja ya, sebagai spiritual kita. Nanti semoga ada hikmahnya, ada pelajaran yang kita ambil di video ini ya. Jangan lupa untuk tetap jaga hati, jaga diri, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ini adalah hiburan semata untuk sekedar merefresh otak kita. Kejenuhan di saat kita bekerja, kejenuhan di saat kita mengalami masalah, menjadi kepala keluarga, menjadi tulang punggung, anggap saja ini adalah hiburan ya. Mungkin bisa menghibur atau mungkin bisa mendidik ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya ya teman-teman. Kita sudah bersama Mbak Jiwo ya.
Nah itu Mbak Jiwa sudah bersama wanita ini. Mbak, itu ya oh sih Mbak. Dewi lu ayo Mbak itu Mbak, wanitanya Mbak. Bulunya kayak itu Mbak. Ayo kasihan ya. Sini Mbak. Gimana Mbak ceritanya Mbak? Gini Mas. Ceritanya itu bagaimana sih Mbak? Sebenarnya perempuan ini kan dibawa ke rumah sakit mau lahiran. Ternyata di rumah sakit di rongsen di apa itu kan nggak ada, nggak kelihatan lah. Nah katanya dokter kalau dioperasi ya nggak berani, apanya yang dioperasi nggak ada penyakitnya. Lah saya terawang dan saya ritual itu ternyata memang orang ini apa ya hamil, benar-benar hamil. Cuma yang di dalamnya itu sesosok ular Mas. Maksudnya hamil ular siluman. Nah suaminya Mbak ini ya dulu itu mencari kekayaan ke sini Mas. Pesugihan lah istilahnya. Pesugihan. Dan dia tidak bertanggung jawab. Waktunya mengasih sesajen apa tebusan ke sini, tebusan nggak ke sini. Nah, makanya sampai dia ini menanggung beban seperti ini Mas. Gitu. Jadi ini ulah dari suaminya sendiri. Ya Allah. Nah saya tanya betul-betul memang sudah kalau nggak salah itu 1,5 tahun itu nggak berhubungan sama suaminya. Sebab suaminya kerja di luar kota sana Mas. Iya gitu katanya info yang saya dapat itu karena setelah mendapatkan kekayaan ternyata suaminya ini sudah lupa dengan keluarganya. Ya. Sudah poya-poya katanya kabarnya itu sudah menikah lagi ya gitu loh. Ya gitu. Kasihan juga ya teman-teman ya seperti ini nah, ya. Ini kan tetangganya yang mencari saya itu Mas. Oh suruh mengobati istilahnya. Ya. Ternyata memang itu bukan bayi, bukan? Bukan bayi Mas. Ini ular Mas di dalamnya. Makanya di rumah sakit itu di rongsen di USG itu nggak ada anaknya. Iya nggak ada anaknya. Memang ular-ular ini kan ular siluman. Imbasnya ya seperti ini kalau orang mencari kekayaan dengan jalan pintas. Waktu kasih tebusan nggak dikasih tebusan. Nah tolong semua saja jangan seperti orang yang mencari kekayaan di jalan pintas seperti ini. Berarti ada efek negatifnya. Efek sampingnya itu, efek negatifnya itu ke keluarganya. Gitu loh Mas. Sudah nanti di akhirat nanti mendapatkan siksa ya, karena ini kan perbuatan dosa besar Mbak ini Mbak. Ya. Jadi maksudnya di tempat itu Mbak ya? Tempat pesugihannya? Iya tempat itu Mas. Ini kan ya, anak ini kan sudah nggak kuat. Ya seperti itu. Gitu. Oh jadi ini ya tempat itu anak ini sudah tidak kuat Mas. Makanya saya ajak berhenti dulu di sini. Loh ini Pak ya Allah. Iya. Astagfirullah. Anak ini saya ajak berhenti dulu biar tenaganya agak kuat pulih. Nanti saya antar ke sana biar lahiran di sana. Lah waktu saya ritual itu Mas, memang betul-betul disuruh membawa anak ini biar lahiran di pohon besar sini. Oh, si istrinya orang ini. Istrinya orang yang mencari kekayaan itu Mas. Oh, harus dibawa ke tempat ini. Iya. Ya Allah. Ya Allah, kok Mbak? Mbak. Udah, Mas ini saya antar ke sana. Iya, Mbak. Ya, teman-teman ya, kita membawa si wanita atau si istri dari pemuda atau orang yang telah melakukan pesugihan di pohon raksasa ini ya teman-teman ya. Tapi beliau ini telah ingkar janji ya, tidak menepati tebusannya. Ya Allah. Lu Mbak gak apa-apa Mbak lihat sungai ini Mbak. Nah, Mas, ini memang jalan satu-satunya di sini Mas. Jalan satu-satunya ini. Satu-satunya ini. Baik Mbak ya Allah. Sepertinya teman ya. Semoga nanti ada titik kesembuhan dan juga tidak ada sampai ada korban jiwa teman-teman ya. Ini perempuan yang benar-benar tidak tahu menahu nih Bang ya. Ya ini kan tidak tahu menahu Mas. Kalau suaminya mencari kekayaan dan kesusahan di sini harus menanggung akibatnya. Nah, akibatnya seperti ini. Keluarga yang menjadi korban ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Coba kita lakukan proses pengembalian dari bayi atau titipan dari Nyi Roro Kidul ini. Nyi Blorong itu ya.
Ya, Nyi Blorong. Bukan Nyi Blorong ini, Mas. Iya. Saya bingung, Pak. Wih, seret. Oh, seperti ini teman ya lokasinya. Sangat mengerikan, menyeramkan ya teman. Jadi ayo hati-hati, Mbak. Ya Allah, kaget aku rek. Oke teman-teman ya, harap berhati-hati dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini ya teman ya. Ini sangat dilarang oleh agama. Nah, ini lokasi ya, lokasinya pohon yang dijadikan tempat pesugihan atau tempat mencari kekayaan secara instan ya teman. Oke, kita ke sana teman. Ya itu ya teman-teman ya, Mbak Jiwo sedang melakukan ritual dengan ya Allah. Teman-teman ya, kita agak menjauh aja teman-teman. Kita agak menjauh agar oke, dumet lo ngoten mawon, kenapa? Ngeri ya, Rek. Ini sudah dekat lokasi ya teman-teman. Itu Mbak Jiwo dengan pasiennya yang ya Allah, kok wetenge gawedhe kok ngono, Mbak. Mbak, apa ini, Mbak? Hati-hati, Mbak. Insya Allah, betul loh ngono. Gitu kan ya. Keluar ularnya itu ya, teman ya. Ya Allah, astagfirullah. Lu. Ya Allah, lu. Bawa hati-hati, Mbak. Duduk kamarnya, Mbak. Tolong nih, lu. Astagfirullah. Oh iya. Kita bisa teman ya. Ya Allah, ini blorong nih. Astagfirullah. Ya Allah, itu teman-teman ya. Sosok Nyi Blorong yang ingin mengambil atau mencari tebusannya, yaitu ular, bayi ular ya, yang ada di perut wanita ini ya teman ya. Naudzubillah min dzalik teman ya. Kasihan juga istrinya yang tidak tahu menau, harus menanggung akibatnya dari perbuatan suaminya ini ya. Jadi di lokasi pohon besar inilah yang dianggap angker, yang dianggap wingit, padahal semuanya ini adalah makhluk Tuhan, tidak perlu dituhankan, tidak perlu diagung-agungkan lagi teman-teman. Karena kita semuanya ini adalah sama-sama makhluk Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Nanti akibatnya ini bisa fatal teman-teman. Gimana Mas Yo? Sini Pak. Enggak dengar Mbak aku, Pak. Ya Allah. Ya, maaf. Yuk gimana, Mbak? Mbak? Ini apa ya? Sudah selesai anak ini melahirkan seekor ular tadi, Mas. Nggih. Terus jadi katanya sebenarnya anak perempuan ini juga disuruh merawat. Dan saya nggak boleh, Mas. Kan kasihan. Nggih. Manusia kok merawat ular. Gitu loh. Nah, katanya memang betul-betul suaminya itu ingkar janji, Mas. Waktunya kasih sesajen di sini, kasih tebusan kambing, apa sapi itu enggak dituruti ke sini, Mas. Oh, jadi seharusnya tebusannya itu biasanya kambing atau sapi. Ya. Oh, tapi dia itu kan sudah sumpah. Kalau kamu mengingkari janji, keluargamu yang jadi korban. Maksudnya enggak jadi korban apa gitu. Ya seperti ini korbannya gimana lagi, Mas? Dititipi anaknya ini bayi ular. Ya Allah. Pesan-pesannya apa ini, Pak? Kepada teman-teman ini, Pak?
agar tidak Ya. seperti ini. Tolong bagi teman-teman semua, bagi saudara-saudara, jangan mencari kekayaan dengan secara jalan pintas. Mari kita bekerja dengan tenaga yang kuat dan giat. Itu bisa kaya, asalkan kita betul-betul kerja. Secara yang halal gitu Bang. Ya, yang halal. Insya Allah. Jadi meskipun sedikit tapi berkah halal gitu ya. Kalaupun banyak tapi efeknya seperti ini ya, keluarga Ya, jadi korban. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Semoga video ini nanti bisa menginspirasi, mengedukasi kita semuanya, Mbak. Ini Mbak, kita antar Mbak. Suaminya ini, Mbak. Istrinya, Mbak. Kita teman-teman ya. Kita antar pulang kembali si istri dari dari pria ini tadi ya. Semoga nanti suaminya nanti bisa kembali lagi, sadar lagi, melihat lagi istrinya yang benar-benar mencintainya ya. Buktinya beliau bilang saya sudah setahun lebih tidak pernah berhubungan suami istri kecuali kepada suaminya saja, tidak pernah kepada orang lain ya. Karena apa? Informasi yang di warga orang ini melakukan hubungan dengan pria lain. Naudzubillah min dzalik ya. Ternyata si perempuan ini benar-benar bersumpah tidak pernah melakukan hubungan selain kepada suaminya. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi, mengedukasi bahwasanya perbuatan yang di luar nalar, yang melanggar agama, melanggar syariat ini akan menimbulkan bahaya yang cukup besar. Kita teman ya, video ini kita akhiri dulu. Semoga kita bisa melakukan kehidupan lebih baik lagi ke depan. Tetap semangat, tetap bekerja dengan baik, jangan mencari jalan pintas karena itu tidak benar. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.